Oke gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris WD. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat selalu. Well, kali ini kita bakalan ngobrolin soal helm nih teman-teman. Ngobrolin helm yang sempat viral beberapa waktu lalu, yang salah satunya saya pakai saat ini, yaitu helm dari NJS. Nah, saya bakalan berikan impresi saya selama beberapa bulan pakai helm NJS ini ya. Jadi bakalan ada NJS Kairos ini dan NJS ZX1. Mungkin ZX1-nya akan saya bahas di part 2 nanti ya. Oke. Sebelum itu, klik dulu tombol subscribe, like, comment, serta share video ini kepada teman-teman kalian supaya banyak yang kenal channel ini. Oke. Nah, kita ngobrolin masalah helm ini dulu. NJS Kairos. Ya, NJS Kairos ini kemarin sempat rame banget, sampai sekarang pun stoknya masih rada-rada sulit ya. Nah, sekarang apakah NJS Kairos ini masih worth it buat ditunggu untuk dibeli gitu? Nah, jadi selama saya pakai selama sekian bulan, jadi kan Kairos ini jadi helm secondary ya, helm kedua setelah NJS ZX1 yang saya gunakan untuk vlogging tiap hari. Jadi ini nih helm yang saya pakai kalau emang lagi nggak vlogging gitu. Nah, jadi selama beberapa bulan pemakaian, kurang lebih 3 bulan ya. Jadi yang saya rasakan itu adalah, pertama kita bahas dari kekurangannya dulu dah. Nah, kekurangannya itu adalah dia nggak punya sun visor. Sun visor lah kita sebut ya. Double visor nggak ada nih. Jadi kalau ada cahaya matahari kayak gini pagi hari atau sore hari itu cukup silau ya. Jadi perlu kacamata lagi untuk kita mengurangi cahaya biar mata kita nyaman gitu teman-teman. Nah, walaupun visornya sendiri dia sudah light smoke, tapi itu tidak begitu berpengaruh menurut saya. Jadi ya tetap aja harus menggunakan kacamata gitu. Nah, itu kekurangan dari segi nggak ada ininya ya, double visornya ya. Oh iya, kalau kalian upgrade pun ke apa ya, visor iridium. Nah, kalau kalian upgrade ke visor iridium ya, kalau cahaya kayak gini pagi hari mungkin enak ya, tapi kalau malam hari agak susah tuh, nggak bisa ditutup kan karena gelap pastinya. Jadi tetap juga butuh kacamata yang bening untuk melindungi mata. Jadi ya opsi tebang pilih lah. Cuman katanya ada yang baru, keluaran baru yang motif kemarin NJS Kairos-nya itu sudah punya double visor. Nah, itu saya nggak tahu ya seberapa gelap double visornya. Jadi apakah itu bisa membantu ya, saya kurang tahu ya gitu. Nah, kemudian masalah ukuran helm ini agak besar ya, tinggi sih jatuhnya. Karena mungkin ini merupakan versi half face dari full face-nya yang cenderung tinggi juga kayak gitu. Walaupun dia nggak ada double visor, tapi helm ini nggak bisa masuk ke jok gitu. Jadi kan kalau nggak ada double visor logikanya bisa agak lebih kecil gitu ya, lebih pendek bagian atasnya. Tapi ternyata tetap nggak muat untuk masuk di jok. Jadi harus dititip atau ditenteng kemana-mana gitu. Soalnya sayang bro, kalau harus ditinggal di motor, khawatirnya hilang. Ya lumayan gitu. Oke. Nah, ini yang menurut saya di bagian tengah-tengah nih, antara kekurangan atau kelebihan. Ini kalian yang memutuskan ya. Yaitu helm ini kan udah double D-ring nih. Nah, kalau menurut saya pribadi ini adalah kelebihan teman-teman. Ya, double D-ring itu kelebihan kalau menurut saya. Walaupun mungkin ya ada yang bilang double D-ring itu agak ribet, dan memang sih butuh waktu sekitar sekitar 5-6 detik untuk masang itu. Dan kalau kita jalan bergebetan mungkin
bisa dibilang kok lama banget sih pakai helm gitu aja. Elah, double daring bro gitu. Tapi keuntungannya menurut saya adalah dari segi safety nih. Safety itu kan penting. Kalau kita kenapa-napa di jalan, helmnya nggak gampang copot dari kepala kita gitu sih kalau menurut saya. Jadi ya itu tengah-tengah nih antara kekurangan atau kelebihan. Kalau orang yang suka simple-simple mungkin ini jadi kekurangan, tapi kalau orang yang mengutamakan safety, yang mementingkan safety gitu, dia bakal bilang double daring ini jadi kelebihan untuk helm ini gitu. Nah, kalau menurut saya sih dari kekurangan tadi tuh ya itu, terus bagian yang tengah-tengah sekarang kelebihan nih. Yang kelebihan pertama adalah modelnya. Kalau menurut saya modelnya keren, karena ini kan model half face dari seri sebelumnya ya, ZX1 gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli helm ini terus kalian udah punya ZX1, itu bisa jadi couple dong, ya nggak, ya kan. Terus visor depannya ini lebar banget ya, jadi untuk lirik kanan kiri itu luas dan nyaman kalau menurut saya. Nah, fitmentnya sendiri itu nyaman ya, pas di kepala. Tapi untuk fitment pipi mungkin agak kurang ini ya. Saya pakai dua helm, yang ZX1 sama ini Kairos ini di ukuran L. Jadi di ZX1 itu bagian pipi itu ngepres banget ya. Jadi pas banget di bagian pipi. Kalau di sini nggak terlalu gitu, agak sedikit longgar di bagian pipi. Tapi tetap aja fitmentnya itu menurut saya nyaman, karena busanya juga cukup lembut lah dengan harga segitu ya. Walaupun tidak seperti merek yang lebih mahal gitu. Nah, kemudian selain model, visor dan busa itu fitment juga ya. Jadi kelebihannya adalah helm ini dia nggak terlalu berisik teman-teman. Jadi dia lebih kedap daripada kakaknya. Kita sebut aja kakaknya ya. Dia lebih kedap. Jadi kalau kalian tutup ini sampai sini, itu angin itu nggak terlalu berisik. Walaupun di kecepatan 60 km per jam itu hanya seperti hembus-hembusan angin aja biasa gitu. Jadi lebih kalem lah helmnya gitu. Walaupun dibuka pun kayak gitu. Terus dia udah wearable glass. Jadi kalau kadang-kadang nih saya tiba-tiba pingin pakai kacamata pulang kerja karena takut silau, jadi ya apa namanya, tinggal pakai aja gitu, nyaman. Walaupun kadang-kadang masih suka nyangkut sih. Tapi tetap aja itu fitur yang bagus menurut saya kayak gitu. Nah, jadi itu fitur yang bagus menurut saya ya. Terus dia udah ada semi visor lock juga di bagian sini. Jadi kalau kalian tutup itu kacanya nggak bisa dibuka lagi dengan gampang gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, dia susah dibuka lagi nih kayak gini. Jadi harus agak dicoak sedikit di sini. Nah, gitu teman-teman. Oh ya, saya mau menambahkan sedikit di bagian kekurangan tadi ya. Jadi ada satu kekurangan yang menurut saya agak cukup menjadi pertimbangan gitu ya, di bagian ratchet dari visornya ini kayak gitu, atau di pegangan visor di sini ya. Jadi dia tuh nggak punya fitur, sorry saya tutup biar nggak berisik. Jadi dia tuh nggak punya fitur seperti di helm KYT lah kita katakan. Jadi kalau dibuka tuh kan tuk 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 kayak gitu. Ini enggak, dia kosong. Jadi khawatirnya jika digunakan jangka panjang, visornya ini bakalan longgar gitu, dan akhirnya ya kayak helm-helm harga motor itu loh, yang 16 juta dapat hitam itu TRX kayak gitu. Jadi nutup sendiri, itu khawatirnya kayak gitu. Karena gejala itu mulai saya rasakan di NJS ZX1 saya kayak gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Semoga aja kedepannya nanti bisa ada upgrade dari ratchetnya ini ya, nggak masalah sih kalau menurut saya. Nah, dengan harga 550.000 menurut saya dengan kelebihan yang cukup banyak sih menurut saya ya. Jadi helm ini tuh menurut saya pribadi worth it lah untuk ditunggu, untuk dibeli gitu, sampai stoknya limited kayak gitu bro. Nah, jadi begitu dulu untuk video part 1 ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, karena kita udah sampai di kantor.
Jadi ya, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe pastinya channel ini biar makin banyak yang tahu kalau channel ini ada. Ya, sampai ketemu di video part 2 nanti. Bersudi di sini. Bye bye.